Ya, pesan saya karena sekarang ini sudah tersebar apa namanya cara-cara yang keliru itu. Saya terima kasih kepada yang sudah menyebarkan, tetapi kemudian bandingkan dengan cara yang saya jelaskan. Jangan dipasang pralon. Saya pensiunan dosen atau lektor kepala ekologi tanah di Fakultas Pertanian. Nah, teknologi ini dikembangkan dari penelitian yang lama, jadi tinggal diterapkan dengan pilihan yang sudah saya anjurkan. Harapannya itu supaya bisa diterapkan oleh setiap pengguna permukaan bumi ini untuk bisa supaya curah hujan itu tidak terbuang tapi meresap di tanah masing-masing sehingga tidak ada lagi yang cerita dengan adanya banjir karena pembuangan air dari setiap coupling, tapi juga karena teknologi ini adalah memanfaatkan sebenarnya sampah organik yang sekarang ini karena tidak ada teknologi yang bisa dibangun di tempatnya masing-masing itu harus terbuang di tempat lain. Nah itu kira-kira jadi tidak ada lagi kemudian cerita kota ini, daerah ini menghasilkan sampah sekian ton karena setiap orang sudah memanfaatkan. Ya itu kira-kira. Nah itu seperti tadi yang saya ceritakan, dengan setiap orang itu memanfaatkan sampah organik ke di kaflingnya masing-masing itu, nanti kemudian harapan saya itu tidak ada lagi orang yang membuang. Nah produk apa namanya sampingannya adalah nanti kemudian karena lubang yang sudah kita isi dengan sampah organik itu akan terjadi jaringan biopori di dalam tanah yang bisa memperlancar air hujan itu masuk dan terproses melalui proses bioremediasi akan menjadi cadangan air bersih. Iya, jadi ini sebenarnya yang sangat kemudian saya ingin supaya ada contoh penerapan yang benar, kemudian nanti dari contoh itu bisa ditularkan dengan bukti yang bisa ditunjukkan dari manfaatnya. Nah, karena ini sesuatu yang baru, sekali lagi perlu contoh. Nah, padahal sekarang yang berkembang melalui internet itu mohon maaf kalau menyebut biopori itu kemudian menjadi yang yang keliru pikirannya. Nah, biopori yang benar adalah jaringan terowongan yang dibuat oleh makhluk hidup yang di dalam tanah. Tidak mungkin bisa dibangun oleh teknologi apapun. Sehingga harusnya kemudian setelah tahu bahwa sampah itu kemudian mengompos itu karena ada kegiatan makhluk hidup di dalam tanah. Nah, karena makhluk hidup itu berkembang di dalam tanah dengan makanan yang cukup, maka mereka sehat, bisa berkembang biak, kemudian membuat jaringan biopori yang yang terus menerus. Gunanya adalah kalau air itu masuk, kemudian akan tersebar melalui itu oleh kegiatan mereka.
Nah, tentu kalau sudah setiap orang bisa memanfaatkan sampah organiknya, jadi tidak perlu lagi kemudian ada pengumpulan bahan organik ke yang perlu diangkut ke tempat pembuangan sampah tercampur. Jadi ini yang saya tadi harapkan kepada setiap penghasil sampah itu, tempat sampahnya itu bukan di atas permukaan, ya, tetapi dimasukkan ke dalam tanah untuk menghidupi biodiversitas tanah. Nah, karena itu sesuatu yang baru, kemudian mereka merasa bahwa kalau orang membuat lubang di tanah itu takut ambrol, sehingga kemudian bayangannya harus diperkuat dengan potongan pipa paralon yang dilubang-lubangi. Nah, itu yang sekarang ini sedang marak berkembang melalui berbagai macam media, ya, sehingga kemudian kesalahkaprahan itu mestinya kemudian harus dibuktikan atau dibandingkan dengan yang sudah terlanjur menggunakan pipa paralon dibandingkan dengan yang tanpa pipa paralon. Nah, saya sudah beritahukan kenapa itu saya tertarik untuk pengembangan itu. Karena sekarang ini masalahnya itu selalu ada membagi-bagi kawasan resapan. Itu bagus kalau ada kawasan resapannya, tapi seolah-olah air hujan yang turun di kawasan yang terbangun itu dianggap lumrah, tidak perlu masuk, kemudian harus dibuang melalui saluran drainase. Nah, itu yang menyebabkan kalau musim penghujan itu tubuh air itu akan tidak bisa menampung, kemudian meluap. Kemudian musim kemarau pasti cadangan airnya makin berkurang karena air sudah terlanjur dibuang pada saat musim penghujan. Ya. Tantangan awalnya adalah karena sudah persepsi kita tadi, ya saya sudah kemukakan, setiap orang menganggap kalau tanahnya sudah terbangun, maka harus dilengkapi dengan saluran drainase untuk membuang air. Nah, sekarang dengan teknologi yang sangat mudah itu, mestinya sekali lagi, kalau ada contoh, jadi sekarang kan contohnya ada di rumah biopor ini yang setiap orang itu kemudian kalau ke sini lihat bahwa dengan kondisi seperti tanah miring dan sebagainya ini tidak ada saluran untuk membuang air. Nah, sehingga kemudian kalau air sudah masuk di setiap kapling, maka tidak ada air yang harus didrainasekan di permukaan, bahkan campur dengan air yang sudah kotor gitu. Nah, jadi tantangannya karena itu sesuatu yang baru, kemudian harus perlu disebarkan melalui bukti, ya, melalui contoh-contoh yang menerapkan teknologi yang benar, ya, teknologi biopor yang benar. Iya, baik. Saya kemukakan ini untuk supaya ada pengertian yang benar, ya. Biopori adalah terowongan-terowongan di dalam tanah yang hanya bisa dibuat oleh makhluk hidup yang ada di dalam tanah, yang ukurannya secara ilmiah disebut meso. Jadi meso dan makrofauna, ya, di dalam tanah. Nah, karena mereka hidup di dalam tanah, maka kalau kita membuat lubang, yang saya sarankan adalah lubangnya dengan diameter 10 cm. Ini melalui penelitian dari yang besar sampai ketemu dengan yang 10 cm. Dalamnya
itu harus tidak boleh melebihi kedalaman permukaan air tanah. Jadi itu di atasnya permukaan air sumur itu. Maksudnya adalah supaya kondisi permukaan yang kita buat melalui lubang itu tidak jenuh air. Ya, sehingga biodiversitas tanah itu akan terjaga karena kita memberikan sampah yang kita hasilkan, sampah organik yang kita hasilkan tiap hari. Nah, jadi karena itu bentuknya lubang, mula-mula disarankan oleh wartawan itu namanya diusulkan oleh mereka itu lubang resapan biopori. Nah, sebenarnya kurang tepat ya nama itu. Sehingga kemudian saya waktu itu sudah mengingatkan juga pada wartawan yang mengusulkan itu supaya jangan persepsinya dengan nama itu hanya untuk meresapkan air. Tapi fungsi utamanya adalah untuk menghidupi makhluk hidup atau tadi yang kita sebut biodiversitas tanah itu supaya mendapatkan makanan yang cukup. Nah, dengan begitu ya lubang itu menjadi bisa meresapkan air dengan cepat karena dia mengukur sendiri ya mereka ya wartawan itu. Nah, ini karena ada pembentukan biopori. Jadi kami usulkan lubang itu harus diisi sampah supaya bisa terjadi pembentukan biopori. Nah, ternyata kemudian dengan mungkin kekeliruan pengertian, lubang resapan biopori itu jadinya macam-macam. Ya, ada yang diberi pipa paralon, ya. Kemudian ada yang mengusulkan karena diberi pipa paralon itu ukuran 10 cm itu dianggap menjadi tidak cukup. Kemudian ada ide untuk memperbesar lubang. Nah, sekarang yang umum adalah biopori jumbo. Nah, padahal pengertian biopori itu bukan lubang yang kita buat, ya. Jadi lubang yang kita buat, yang kami usulkan dari hasil penelitian itu 10 cm, itu karena beban resapannya menjadi ringan. Ya, jadi itu latar belakangnya kenapa ukurannya kecil. Pertama itu. Kedua adalah supaya makhluk yang besar itu tidak bisa masuk. Misalnya tikus. Ya, tikus bisa masuk pada ukuran itu, tapi karena tidak bisa belok pada diameter 10 cm itu, maka dia nanti akan keluarnya itu mundur. Ya, ekornya dulu gitu. Kalau ada ular juga demikian, yang ditakutkan kan membuat lubang nanti jadi sarangnya ular. Nah, dengan lubang yang hanya segitu, ular juga tidak bisa belok kepalanya untuk keluar. Yang keluar nanti dan tidak akan kerasan tinggal di situ untuk bersarang, membahayakan orang yang membuat lubang. Ya, jadi itu sekali lagi ukuran itu sudah hasil penelitian. Jadi kalau diperlebar, di mana kemudian makhluk yang ukurannya besar kemudian bisa nanti membuat liang atau memakan makhluk yang ukurannya kecil, ya itu kan yang kita perlu hindari, gitu loh. Jadi sekali lagi, kemudian saya ingatkan sekarang ini, mohon yang sudah terlanjur kasih bapak paralon, ya sudah terlanjur kan, tolong bandingkan dengan membuat lubang yang tidak dikasih paralon, tapi kemudian diisi sampah, itu selalu diisi sampah. Harus sampai permukaan. Jadi kalau permukaan terganjal oleh sampah, itu ya ambrol sedikit. Tapi itu keuntungan bagi kita. Gitu. Nanti campur dengan kompos yang terbentuk pada sampah. Ya. Sehingga kemudian nanti bisa memilih
mana yang akan dikembangkan. Apa ini masih mempertahankan kasih pipa paralon atau cukup diisi sampah. Dan nanti dengan itu kan tidak ada keinginan ya bahwa nanti ini terlalu kecil, nanti air yang masuk sedikit. Kenapa? Karena jaringan biopori nanti bisa terbentuk. Ya karena bisa mereka yang hidup di dalam tanah itu jadinya yang hidupnya di permukaan saja akan bisa masuk, bekerja sama di sana. Nah, langkah sederhananya cobalah membuat lubang. Di mana? Ya, kebanyakan kan ininya karena sudah dibeton, bagaimana Bapak membuat lubangnya? Ya terpaksa harus dipecahkan dulu betonnya. Nah, kalau hanya ukurannya itu 10 cm diameternya, mungkin waktu memecahkan dengan pahat atau dengan mesin, mungkin lebih lebar. Nanti kita bisa rapihkan lagi ya permukaannya. Kemudian ini yang utamanya adalah segera masukkan sampah organik. Jadi ingat bahwa mau ada tanahnya masih kelihatan atau tanahnya sudah ditutup permukaannya. Nah, kalau semua sudah ditutup, itu ya itu tadi ya dipecahkan penutupnya, kemudian kita buat lubangnya. Nah, membuat supaya sederhana dengan ukuran kecil, itu kan kita sudah memperkenalkan bor yang tadinya itu namanya bor tanah, nah sekarang dikenal dengan bor biopori. Ya, setiap orang bisa. Nah, dan juga tidak terlalu berat kalau diameternya hanya 10 cm. Tapi kalau maunya lubangnya besar, itu harus ngebornya berkali-kali gitu. Ini cukup dengan satu bor yang 10 cm itu. Nanti kemudian kita tinggal nanti yang banyak itu kan jadi sulit melepaskan tanah dari mata bornya. Nah, itu yang dengan mudah sebenarnya karena bornya itu digunakan hanya selebar ini. Jadi tinggal melepaskan tanah yang menempel pada mata bor itu. Caranya bukan dicongkel tanahnya, tapi dilepaskan tanahnya itu dari himpitan mata bor. Ya. Jadi yang biasanya kemudian menganggap bahwa tanah yang sudah kena bangunan, rapat, ada jalan sudah dibeton, ada yang sudah disemen sekitarnya. Itu kan nggak mungkin seolah-olah air bisa masuk. Ya iya pasti. Jangankan permukaannya sudah ditutup dengan semen. Ya, yang permukaan sudah kena sinar matahari itu pasti ditumbuhi lumut. Jadi walaupun misalnya tanah, tapi kalau ditumbuhi lumut, ya permukaannya tersumbat pori-porinya. Nah, itu kan masih aneh. Ya, seolah-olah gitu. Ya, apa boleh buat itu kebiasaannya dibuang. Dan memang yang paling mudah ya membuang. Tapi ingat bahwa kalau kita ingin supaya kafling kita atau apa saja lapangan apa yang ditutupi itu tetap utuh, itu harus di bawahnya itu airnya tetap terjaga. Nah, nggak mungkin kita ngangkut dari tempat lain. Manfaatkanlah air hujan dengan kemudian membuat lubang tanah sekali lagi diisi dengan sampah, maka kemudian kenapa orang tidak semua membuat? Karena ya tidak ada contoh. Nah, rumah biopori ini silakan siapa saja, ahli apa saja juga datang ke sini untuk mengetahui bahwa tempat yang sudah tertutup oleh lumut, tertutup oleh bahan bangunan, itu akan bisa meresapkan air karena di bawah tempat-tempat yang demikian itu tidak pernah air masuk, berarti di sana ada tempatnya air. Nah, sehingga air yang kita masukkan di situ pasti kemudian terserap semua. Nah, kendalanya kemudian ada ide-ide karena mungkin tidak mendapatkan penjelasan yang cukup ya.
Bagaimana kemudian air akan bisa masuk ke dalam tanah yang padat? Ya, karena air pasti tidak akan bisa masuk. Nah, umumnya kan orang melihat tanahnya itu apa ya tidak bisa meresapkan dengan cepat. Nah, itu kenapa kemudian permukaannya itu kita perluas. Dengan membuat lubang berarti kita membuat permukaan tanah ke dalam. Ya, pada dinding-dindingnya itu permukaan tanah yang berpori. Nah, tanah yang halus itu tidak bisa meresapkan dengan cepat. Tapi kalau di situ pada lubang itu kita isi dengan sampah, menarik makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di tanah itu ada yang namanya epigeic, ada yaitu yang hidupnya di permukaan tanah, yang mencari makanan di situ. Kemudian ada yang disebut dengan endogeic, yang hidupnya setelah masuk di dalam tanah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan anesik, yang bisa keluar masuk permukaan. Nah, permukaannya itu harus kita tidak halangi. Nah, kita perkuat supaya tidak ambrol, ya harus diisi dengan sampah. Jadi mereka cukup bekerja di dalam tanah membuat jaringan biopori. Itu yang tidak dijelaskan barangkali ya. Melalui forum ini, mudah-mudahan orang menjadi jelas asal kemudian tanahnya itu kita jaga dengan lubang tanahnya itu kita jaga dengan memasukkan sampah yang dihasilkan setiap hari. Nah, dengan begitu nanti kita baru akan pikirannya berkembang. Nah, kalau kemudian sampahnya sudah menjadi kompos gimana? Nah, ya bisa dipanen kalau sudah jadi kompos. Tapi sebelum jadi kompos, itu artinya sudah makanannya biodiversitas tanah. Ya, kalau sudah jadi kompos, itu hasil pekerjaan mereka. Ya, jadi yang bisa memanfaatkan hanya mungkin mikroba ya. Tapi orang kan melihat kalau ada mikroba di situ pasti yang ukurannya makro kan mempunyai makanan mikroba. Tapi sekali lagi, kalau sudah jadi kompos, sayang kita bisa panen. Ya, kemudian berarti tinggal ngisi lagi. Nah, kalau ada isinya, kemudian kenapa kemudian takut tanahnya ambrol? Nah, sering begitu kemudian godaannya dikasih pipa paralon. Nah, setelah dikasih pipa paralon, jadi fungsinya untuk pengomposan berkurang, kemudian untuk peresapan air berkurang, kemudian bayangannya ini harus diperbesar ukurannya. Nah, itu kemudian kenapa sekarang ini tersebar dengan biopori jumbo. Nah, kalau sudah begitu, udah membuatnya saja pasti lebih susah. Kemudian ditambah lagi, kemudian, ini masih kurang jumbo karena orang itu buat namanya teba. Ya, teba itu ukurannya sekitar 1 meter diameternya. Nah, karena ukurannya besar, memang bisa masukkan sampah banyak. Ya, kalau setiap orang harus membuat teba, sampahnya hanya sehari 4 kilo. Ya, kosong tebanya. Nah, akhirnya kemudian bayangannya ini supaya bisa tetangga juga bisa memasukkan sampah di situ. Nanti kemudian hasilnya setelah jadi kompos, padahal itu pasti lebih lama terjadinya pengomposan dibandingkan dengan ukuran yang kecil itu. Nah, kemudian nanti kan orang bisa semua itu. Jadi orang mengangkut dari tempatnya dimasukkan ke situ. Nanti kemudian setelah jadi kompos dipanen, disebarkan lagi. Nah, ini sama sekali tidak efisien. Ya, jadi kalau itu dibuat di tempatnya masing-masing, maka tidak ada sekali lagi pengumpulan sampah. Banjir di tempat lain karena semua sudah terjadi di situ. Nah, saya dengar itu di Gunung Batu sudah ada yang membentuk tim Korbisa. Nah, tim komposter resapan biopori Sindang Rasa kalau tidak salah. Nah, mereka sudah merasakan bandingannya antara yang dianjurkan untuk memasang peralon dengan yang tidak dipasangi peralon. Jadi, kalau dikumpulkan
di permukaan ini ya, itu kan keluar nanti gas ya yang menimbulkan bau ya. Nah, kalau itu langsung masuk ke dalam lubang kecil, maka baunya itu tidak semuanya keluar, malah yang paling banyak menyebar melalui pori-pori tanah kan. Nah, sampai-sampai kemudian sekarang ini banyak yang kemudian, oh Pak, sekarang ini lubang resapan bioporinya kita bisa ngubur bangkai tikus. Malah ada yang bangkai kelinci ya dimasukkan. Nah, itu 10 cm itu masih bisa didorong saja masuk. Kemudian kalau itu bau ya sangat bau, di atasnya itu dikasih sampah yang gitu. Jadi bau yang keluar tidak ada, kecuali orang itu ngendus di atas lubang itu, permukaan lubangnya. Nah, jadi bedanya antara sampah yang dikumpulkan di permukaan dengan dimasukkan ke dalam tanah, itu untuk menghindari bau. Nah, kalau sekali lagi lubangnya itu tidak dikasih pipa paralon, ya itu nanti mengomposkannya dengan cepat. Nanti hasil komposnya itu sudah kemudian tidak perlu diangkut sebenarnya. Jadi kompos padatnya itu ada di dalam lubang itu, kompos cairnya itu sudah tersebar pada tanah sekitar gitu loh. Jadi tidak perlu memanen komposnya, itu sudah ada di tanah kita subur. Jadi kalau kita kemudian lubang itu kita manfaatkan untuk menanam apa saja, misalnya sayuran, tinggal tanam di lubang yang sudah ada komposnya itu, ya. Kemudian nanti akarnya bisa menyebar kemana-mana. Kemudian nanti kalau air datang ke situ juga, air masih bisa masuk karena tanaman itu bisa menyerap air. Ya, jadi manfaatnya itu, kemudian selain itu untuk lingkungannya, kita barangkali sudah dengan teknologi sederhana itu menyimpan karbon lebih dalam. Karena secara alami itu paling penyimpanan karbon secara alami itu karena kegiatan makhluk hidup yang mengambil sampah kemudian dibawa masuk, itu kira-kira paling puluhan senti. Ya kita sudah bisa menyimpan sampai 1 meter kan, karena lubangnya itu kalau bisa 1 meter gitu. Nah, pesan saya karena sekarang ini sudah tersebar cara-cara yang keliru itu, saya terima kasih kepada yang sudah menyebarkan. Tetapi kemudian bandingkan dengan cara yang saya jelaskan. Jangan dipasang pralon. Yang paling penting juga jangan membuang sampah dari rumahnya masing-masing. Manfaatkan di situ. Ya, karena lubang itu kalau kita buat pada kafling kita tidak akan membahayakan kafling kita. Nah, sering kan ketakutannya itu nanti tanahnya jadi jadi lembek kemudian bangunnya. Enggak. Jadi tanah nanti lubang yang kita buat di kafling kita itu, baik itu nanti yang masih punya halaman atau sudah semua halamannya tertutup semua, airnya cuma terjaga untuk menjaga pada saat musim kemarau tidak lagi ada penurunan muka air tanah, sehingga kalau memang tidak dapat dari pam itu bisa sumurnya tidak akan kekeringan karena tersimpan di kafling kita. Ya, itu harapannya. Nah, itu ya yang perlu adalah ya tinggal membandingkan saja. Kalau sudah ada cara yang tersebar, kasih pipa paralon, ukurannya diperbesar. Itu tinggal bandingkan dengan yang tadi saya jelaskan. Bandingkan dari ongkos pembiayaannya dan nanti manfaatnya. Sebagai contoh, paling kecilnya kan yang diusulkan biopori jumbo, yaitu ukurannya 30 cm.
Nah itu kalau kita ngebor yang ukuran 10 cm itu sudah bisa disebarkan, tidak dikumpulkan begitu. Kira-kira 5 lubang resapan biopori dan membuatnya tidak perlu tukang gali. Saya kira kalau masih 10 cm malah susah sekali untuk mendapatkan dalam 1 meter. Ya kalau biopori jumbo itu. Jadi ngebor berkali-kali di situ. Nah ini ngebornya disebarkan. Nah kalau disebarkan itu artinya mengurangi beban lingkungan.